Baiklah, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran proyek manajemen sistem informasi atau proyek web. Kali ini kita akan mempelajari validasi pada form. Jadi validasi ini tujuannya untuk mengamankan semua interaksi sistem yang kita bangun dengan pengguna, begitu ya. Jadi nantinya pengguna tidak boleh memasukkan data sembarangan ke dalam sistem kita. Nanti kalau dibolehkan, itu riskan memasukkan data-data yang justru membahayakan sistem kita. Untuk validasi form pada CodeIgniter sebenarnya sudah ada library-nya. Kita nanti tinggal memanggil kemudian mengeksplorasi. Library pada CodeIgniter nanti bisa apain saja sih gitu ya. Nanti silahkan lihat video ini sampai selesai ya. Sebelumnya teman-teman Stekom dipersilahkan untuk melakukan presensi di Siakat ya. Dan mempersiapkan berinteraksi melalui live chat ya. Untuk persiapannya kita tunggu sampai sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit nanti sudah siap atau belum ya, perkuliahannya kita mulai ya. Oke, silahkan ditunggu untuk presensi di Siakat dan berinteraksi melalui live chat ya. Nah, ini Mas Raya sudah hadir ya. Kita tunggu yang lain ya. Nah, ini Mas Ferry dan Mas Abidin sudah ya. Tinggal Andita sama Galih. Kita tunggu dulu lah. Nanti pada menit ke-10 kita mulai ya. Nah, ini Riza sudah. Yang paling sering telat itu Galih ya. Waduh, kerja dulu kali. Oke, itu udah ada menitannya ya chat kalian ya.
Ya pokoknya kita tunggu sampai menit ke 10 aja deh. Nanti kalau menit ke 10 belum siap ya, belum hadir di live chat ya, saya anggap telat lah gitu ya. Nah, ini sudah hadir ya. Oke, kita mulai ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang validasi pada code igniter ya. Jadi secara teoritis mungkin nanti saya sampaikan dulu, kemudian nanti hasil programnya yang sudah jadi mungkin akan saya demonstrasikan ya. Oke. Jadi nomor praktikumnya abaikan ya. Ini dulu yang kelima ya. Jadi materi yang saya sampaikan itu selalu saya kembangkan ya. Jadi urutannya, kemudian penyampaiannya itu setiap kali perkuliahan selalu saya evaluasi ya. Jadi mungkin antara angkatan Anda dan angkatan sebelumnya ada beberapa perbedaan ya. Oke, karena ini belum diedit ya, jadi yang kemarin-kemarin susunannya saya rubah ya, biar lebih terstruktur ya. Kemudian ini masih terbaca sebagai praktikum 5 ya. Jadi pendekatannya memang praktikum ya, karena untuk mata kuliah seperti ini tanpa praktikum saya kira akan lebih sulit untuk dipahami ya. Adapun tujuan dari perkuliahan ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami validasi form pada CI atau code igniter ya. Kemudian mahasiswa memahami macam-macam validasi form pada CI. Jadi nanti validasinya itu ada beberapa macam ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat pengaturan validasi dan custom validasi pada CI. Jadi nanti validasi itu nanti bisa diatur dan bisa di custom ya. Yang terakhir, mahasiswa mampu membuat aplikasi yang bisa menyimpan data yang sudah tervalidasi. Jadi akhir dari proses validasi adalah menyimpan data ya. Untuk peralatannya ya dulu kita pakai NetBeans ya, tapi sekarang sudah enggak ya. Kita pakai Notepad++ ya, karena NetBeans itu dikeluhkan berat ya, NetBeans PHP ya. Kemudian plugin code igniter ya. Oke, ini tidak kita pakai. Untuk versi PHP-nya dulu pakai 7.1, kita pakai yang versi baru sekarang yaitu versi 7.4 ya. Tapi sama ya, keuntungannya code igniter itu selalu sama ya. Jadi ini sekaligus nanti menjadi pembuktian ya bahwa
Code igniter yang dibangun menggunakan PHP versi 7.11, 7.1.1, 7.1.10 ya. Nanti tetap bisa berjalan di PHP versi 7.4 sekian gitu ya. Oke, untuk MariaDB-nya saya kira sama ya, versi MariaDB-nya versi 10 atau MySQL versi 5 sekian itu ya. Web server Apache-nya ya ini ya, sekitar inilah gitu ya. Untuk prosedurnya ya, nanti silakan semua nilai properties atau kode yang berisi nama atau nama pengajar diganti dengan nama masing-masing ya. Jika nama dalam kelas tidak ada yang kembar, tuliskan nama depannya saja ya. Nanti silakan buat proyek baru, kemudian atur base URL sesuai dengan pet project ya. Kita kemarin sudah mengatur URL menjadi auto URL ya. Jadi otomatis mengenali alamat direktori proyek kita gitu ya. Pertama yang perlu dilakukan adalah membuat controller ya, dan fungsi-fungsinya yang diperlukan dalam controller tersebut ya. Controller ini ya ada function construct-nya ya, construct-nya ini ya. Yang dilakukan di sini adalah memanggil helper form dan URL ya. Kemudian memanggil library form validation ya. Nah ini kemudian yang dilakukan adalah pada bagian indeks ini ya, karena nanti kita langsung dihadapkan pada sebuah form ya. Maka pada bagian indeks ya, langsung di sini istilahnya adalah konfigurasi form validasinya ya, yaitu set rules ya. Jadi cara mengkonfigurasinya yaitu langsung this form validation ya, di sini ya, form validation ini ya. Kemudian langsung set rules ya. Jadi nanti text fieldnya itu nanti teks pertama required ya, teks kedua required ya. Oh ya ini ya. Ini adalah nama ini ya, validasi dasar persyaratan field ya. Jadi nanti dasar sekali persyaratannya harus diisi di sini ya, text field ya. Kemudian persyaratan field dasar dengan panjang minimal ya. Min text field ya. Jadi nanti ini adalah nama dari fieldnya atau field dalam formnya ya. Kemudian max text field ya. Pengaturannya di sini required, kemudian tanda pipa ya, tanda pipa ini. Tanda pipa dilanjutkan dengan max length ya. Kemudian dalam tanda kurung siku diisi dengan angkanya. Minimalnya berapa? Minimalnya. Kemudian maksimalnya berapa? Ini nama fieldnya ya. Kemudian ini validasinya ketika nanti diimplementasikan. Coba kita lihat di sini ya. Nah ini ya keterangannya ya, dari fungsi indeks untuk semua field ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, ini ya di indeks tadi ya, kita lihat indeks tadi ya. Dia meload V validasi dasar Priadi ya. Kita lihat V validasi dasar Priadi ya. Untuk melihat itu sih itu ya, struktur dari formnya ya. Jadi formnya itu nanti type-nya text ya, kemudian namanya text field ya, kemudian yang kedua, oh ya bener ya, oke, dan seterusnya ya, numeric text field dan seterusnya ya.
Oke, jadi kita kembali lagi ke sini tadi ya. Nah ini ya, require valid email, jadi bisa memvalidasi email juga ya. Jadi nanti valid email field, ini email field ya, kemudian bisa divalidasi itu email atau bukan email ya. Jadi nanti ada add-nya, email itu selalu ada add-nya ya. Kemudian set rules ya, password ya, require. Nah, ini validasinya cuma require saja ya. Kemudian password confirmation field ya, nah, itu password confirmation field ya, match password field ya. Require dan harus match ya. Nah, itu nanti dua-duanya harus sama ya. Jadi ini itu ya, ini saling berhubungan ya kalau dilihat ya, bahwa password field ini ya, password 1 ya, password yang kedua ini ya, password confirmation field ya, itu harus sama dengan ini ya, password 2 ini ya. Password ini bisa kasih keterangan password 2 ya. Kemudian yang terakhir ya, IP field ya, require valid IP ya, versi 4 ya, jadi itu formatnya IP ya. Oke, kemudian agar lebih jelas ya, kita langsung masuk ke proyek saja ya, mungkin pendekatannya karena memang praktikum ya, mungkin teman-teman bisa langsung melihat proyeknya ya. Oke, proyeknya ya, kita taruh di SAM ya. Kemudian kita explore di sini, kita taruh di ATDocs ya. Belajar CI. Ini masih menggunakan versi yang lama ya, jadi belum diedit sama sekali ya, yaitu LEC CI Validation Priadi ya. Oke, mungkin itu kita panggil ke dalam editor ya. Editornya terserah mau pakai apa ya. Di sini kita pakai Visual Studio Code dalam demonstrasi ini ya. Oke, saya panggil ya di sini. Itu ya, proyek kita tadi ada di sini ya. Belajar CI ya. Dan validasinya. Oke, kita seleksi di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, untuk yang pertama tadi ya, controller tadi. Yang pertama adalah validasi dasar ini. Jadi validasi dasar ya, kalau dilihat di sini ya. Ini minimapnya kita matikan aja. Ya, jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Dan ini memanggil form ini ya, V validasi dasar Priadi ya, V validasi dasar Priadi. Nah ini ya. Jadi kalau kita panggil semestinya ini sudah berfungsi ya. Ini ya. Jika gagal itu ya, judul form validasi dasar Priadi ya, keterangan dari fungsi indeks untuk semua field ya. V valid dasar Priadi data ya. Ketika load kita bisa ngasih keterangan ini ya, judul dan keterangan ya. Judul dan keterangan itu cetak di mana ya? Kalau kita cari di sini ya. Nah ini ya. Ini mencetak validasinya ya. Oh ini link-linknya saja, sorry. Kita cari judul ya. Nah ini ya, judul itu cetak di sini ya, dan keterangannya juga cetak di sini ya. Ini biar kalau kita misalnya mau merubah nilai view-nya bisa kita lakukan di sini ya, tapi ini kurang esensial ya. Oke, kita langsung coba saja programnya ya. Belajar CI validasinya. Jadi kalau kita perhatikan ya, program tadi menghasilkan form kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk link-link yang lainnya ya.
Misalnya yang pertama itu cuma required saja ya. Jadi ketika yang pertama itu nanti tidak diisi ya, kita coba klik submit ya di sini ya. Oh ya, sorry ya. Jadi proyek ini belum menggunakan auto URL ya. Mungkin kita bisa copy dulu menggunakan auto URL pada proyek yang lainnya. Kemarin kita di captcha ini ya, kita sudah men-set auto URL ya pada config, kemudian configuration ini ya. Oke, mungkin bisa kita kopas saja di situ ya. Nah, ini ya. Kita kopas saja, kita terapkan di sini ya. Config ya. Ini kalau manual itu seperti ini ya. Kita set sesuai dengan alamat URL-nya ya. Tapi kita itu ya, kita set otomatis saja deh, gitu ya. Biar nanti tidak repot ketika mengganti-ganti gitu ya. Kita berganti-ganti ketika kita berganti-ganti folder gitu, tidak repot ya. Oke, kita coba ya sekarang ya. Ini kita refresh dulu. Coba ini saya submit ya. Di sini ketika di submit ya, teks pertama field is required ya. Jadi di sini ya, teks pertama ini ya. Jadi nanti keterangan yang ada di kode program ini kalau diperhatikan ya. Tadi waktu set validasi tadi ya. Nah, ini teks pertama ya. Teks pertama ini ya, nanti tampil di sini ya, menginformasikan untuk teks pertamanya, field pertama ya. Nah, mungkin nanti disamakan aja ya, field pertama gitu. Oke. Field pertama required ya, is required ya. Maksudnya perlu diisi begitu ya. Oke, kalau kita coba lagi ini semestinya sudah berubah ya. Oke, kita coba lagi, kita klik submit ya. Nah, ini. Jadi kalau ini tidak di set itu nanti otomatis keluarnya di atas ini ya. Tapi kalau di set ya, jadi berbedanya kenapa ini ada yang tampil di atas dan ada yang tampil di bawah ya. Kalau kita perhatikan di bagian view-nya ya. Pada bagian IP-nya ya. Kalau kita perhatikan, nah di sini form errornya dicetak di sini ya. Echo form error valid IP field begitu ya. Jadi echo form valid IP field gitu ya. Artinya jika ada pesan error dia dicetak di situ ya. Ini jadi satu dengan IP-nya ya. Dengan form IP. Jadi form IP kan ada di sini kan. Kemudian dikurung dalam div ya. Pertama adalah field-nya ya. Input type text name valid IP field ya. Value PHP echo set value valid IP field begitu ya. Kemudian size-nya sekian ya. Kemudian bawahnya mencetak pesan errornya ya. Yang lainnya kan tidak seperti itu ya. Langsung ditampilkan di sini ya. Yang lainnya tanpa pesan itu ya. Jadi kalau tanpa pesan nanti ditayangkan di atas pesan errornya ya. Oke, kalau kita coba lagi masih kosong ya. Ini berarti field pertama is required ya, harus diisi begitu ya. Kemudian kalau kita isi misalnya ya, pertama ya, maka nanti pesan field pertama nanti akan hilang ya, karena validasinya adalah required, artinya itu harus diisi begitu ya. Kita klik submit ya. Nah, itu yang pertama sudah hilang ya. Kemudian yang kedua, oke ya, kita kembali lagi ke sini dulu ya. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, field pertama required ya. Ini adalah nama fieldnya ya. Ini boleh dibolak-balik ya. Yang penting sesuai dengan nama fieldnya ini ya. Jadi ini field pertama ya. Kalau diperhatikan di sini ya. Nah, ini sampai di sini sampai sini ya.
Oke, bisa intermisi sebentar ya. Waduh, terputus ini ya ternyata streamingnya ya. Ya karena untuk live-nya ini itu ya terputus ya. Nanti videonya akan dilanjutkan secara offline, kemudian diupload ke itu ya, Siakat ya. Saya kasih tahu di WA ya. Oke begitu ya. Ini saya beri pemberitahuan melalui WA bahwa karena terputus ya videonya dilanjutkan secara offline ya. Kemudian nanti saya upload dan teman-teman bisa menyimak versi fullnya ya. Oke, mungkin nanti bisa tunggu yang versi fullnya ya. Untuk video ini saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sampai di sini ya. Untuk field pertama ya atau required ini ya. Nanti ini namanya itu ya dengan keterangan di atasnya required ya. Untuk nama fieldnya ini ya. Nah ini ya, ini maksudnya adalah mengisi field ya, sesuai dengan text field yang pernah ada di sini begitu ya. Nah itu nanti kode programnya di sini ya. Nah, bisa langsung dicetak di situ ya ternyata tanpa diproses di sisi server ya. Langsung dicetak aja ya. Oke, kalau ragu ya mungkin bisa kita coba di sini ya. Misalnya di sini kita jadikan komentar ya. Kalau memang ini ya
atau kalau enggak ini kita rubah jadi 2 ini ya. Oke, kalau memang ada proses di sisi server ya, dan ini kita rubah menjadi nilai kedua seperti ini ya, maka semestinya pengisiannya akan gagal gitu ya. Oke, kita coba ya programnya ya. Ini pertama ya, kita submit lagi. Di sini, oh hilang ya, benar ya. Field teks pertama itu hilang ya, harusnya. Di sini ketika saya isi pertama ya, kemudian saya submit lagi. Ini masih terisi pertama ya, oke, benar ya, masih terisi pertama ya. Oke, artinya ya, itu tidak terkait dengan proses yang ada di sisi server ya. Text field 1 ya. Oke, ini text field 1 ya. Ini kita kembalikan saja deh. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita isi, kalau kita kosongkan tadi kan muncul di sisi atas ya, sebelum form ya. Jadi kalau kita lihat kode programnya ya, nah ini ya, ini adalah mencetak ya, mencetak error validasinya ya. Jadi kalau kita kasih keterangan di sini ya, pesan error validasi ya, oke ya. Div class form error ya, PHP echo validation error ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, validation error itu langsung berarti itu fitur dari library-nya langsung bisa dicetak di situ ya. Oke. Ini berarti mencetak semua field ya, yang belum pernah dicetak sama sekali ya. Berbeda dengan yang IP ya. Jadi yang IP itu nanti ini ya, langsung dicetak di sini ya. Form error valid IP field ya. Jadi kalau udah dicetak di sini tidak akan tampil di sisi atas tadi yang bareng sama tadi ya. Kita buktikan saja. Kalau misalnya ini kita jadikan sebagai komentar kayak gini ya. Tidak pernah dicetak di sini ya. Artinya itu semestinya ikut tampil di atas tadi ya. Ikut tampil dicetak di sisi sini ya. Echo form validation errors ini ya. Oke, kita coba ya. Ketika ini IP-nya kosong ya, dan ini kita coba cetak di sini ya. Submit-nya. Nah, ini ya. File pertama required ya. Kemudian valid IP field. Nah, ini ya. Tampil di sini ya. Tapi kalau ini sudah dicetak di sini ya, maka itu tidak ikut dicetak yang di sisi sini ya. Oke, kita buktikan ya. Ini kita hapus perintah komentarnya, kemudian ini kita masukkan ya. Nah, ini IP-nya masih tampil nih ya. Sorry ya tadi ya. Tetap masih tampil ya. Jadi ini mencetak semua pesan error ya. Sedangkan yang ini mencetak khusus yang disebutkan di sini saja ya. Echo form error valid IP field begitu ya. Valid IP field ini ya. Form errornya. Value-nya sesuai dengan ini yang sudah dimasukkan sebelumnya ya. Jadi kalau kita isi ya, jadi di sini ya kita bandingkan ya. Yang pertama itu cuma harus diisi saja, misalnya diisi Priadi. Kemudian yang kedua misalnya minimum 8 gitu ya. Misalnya saya isi cuma 2 gitu kan. Saya submit ya. Nah, ini cuma 2 pesan errornya. Teks kedua must be at least minimal 8 karakter ya. Jadi kalau kita sudah isi 8 ya,
3 4 5 6 7 8 itu baru sesuai ya. Nah, ini sudah sesuai hilang ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ini ya, minimum length 20 ya. Jadi kodenya nanti yang ketiga itu ya. Yang ketiga nah ini maksimum length 20 ya. Jadi maksimal 20 ya. Cara konfigurasinya seperti langsung max length 20 begitu ya. Misalnya max length-nya 10 deh biar nanti nyobanya tidak terlalu panjang begitu ya. 20 ini kita refresh dulu ya. Alasannya. Oke, kita isi 12 12 12 12 12 12 12 12. Nah, ini mungkin lebih dari 10 ya. Kalau kita coba ya, kita submit ya. Di sini ada keterangannya. Teks ketiga cannot exceed 10 karakter in length ya. Tidak boleh dari lebih dari 10 karakter ya. Oke, mungkin di sini kita rubah ya. 10 gitu ya. Oke, jadi ketika nanti kita isi kurang dari 10 ya, nanti bisa dua-duanya gitu ya. Oke ya. Kalau kita isi sekitar 10-an ya, kemudian kita submit ya. Nah, ini ya. Ini udah berubah jadi 10 ya. Oh, masih lebih dari 10 ya. Kita kurangi lagi deh. Nah, gitu ya. Misalnya nanti nomor telepon tidak boleh lebih dari 14. Nah, kalau udah tepat kurang dari 10, maka pesan errornya akan hilang ya. Kemudian keempat, exact length 20 harus pas 20 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Harus pas 12 kan. Nah, jadi nanti kalau tidak pas kayak gini ya 11 ya. Kita submit ya ini ya. Must be exactly 12 ya. Jadi kalau kita paskan 12 itu pesan errornya akan hilang. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya kelima hanya alfabet ya. Nah, jadi kalau kita coba masukkan angka, maka akan keluar pesan error seperti ini. Nah, ini ya. Teks kelima may only contain alphabetic character ya. Jadi nanti kalau kita rubah jadi ke alfabet 1 2 ya, AS ya. Kayak gini. Nah, itu pesan errornya udah hilang ya. Kemudian yang berikutnya, field berikutnya justru terbalik, yaitu meminta hanya angka saja. Kita coba masukkan alfabet ya. Oke. Nah, ini ya. Karena must be contain only number ya. Jadi hanya angka saja yang boleh ya. Jadi setelah diisi angka nanti itu ya. Keenamnya ini yang kelima itu alfabet. Yang keenam itu yang angka gitu kan. Oke, kalau kita submit pesan errornya hilang ya. Kemudian email ya. Emailnya misalnya kita kasih sembarangan kayak gini ya. Kita submit, nah tidak bisa ya. Jadi email itu setidaknya ada format @mail.com. Harus ada .com-nya juga ya. Oke ya. Nah, ini kalau sudah kayak gini emailnya benar ya. Kalau kita hapus .co gitu aja bisa enggak? Oh, bisa ya. .cc aja bisa ya. Harus ada dotnya juga berarti ya. Kalau hanya mail saja kita coba. Nah, ini emailnya enggak benar ya. Harus ada dot sekian gitu ya, .as gitu misalnya ya. Nah, ini bisa ya. Kemudian password ya. Passwordnya kalau kita isi keyway ya. Saya submit ya. Nah, ini ya. Password confirmation field is required ya. Jadi harus diisi di sini ya. Di sini keyway, ininya kita isi keyway juga ya. Nah, ini baru benar ya. Jadi kalau tidak benar passwordnya tadi, kalau kosongkan ada isa ya. Password 1 field required, password confirmation field is required ya. Confirmation ya. Maksudnya ini password kedua gitu ya. Itu ya. Bisa kita rubah keterangannya di sini ya. Password 1 ya. Kemudian password confirmation field ya, ini password kedua konfirmasi gitu ya. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau itu kosong semua, kita coba submit ya. Ini ya, password 1 field is required, password kedua confirmation
is required ya. Jadi kalau kita isi yang kedua saja keyword ya, kita submit ya. Nah ini password 1 is required ya, password kedua information does not match ya. Jadi nanti harus sama ya. Keyword ini keyword juga. Oke, submit ya. Oke ya. Oke, benar ya. Kemudian yang terakhir ya, kemudian ini tidak usah kita coba lagi ya, karena tadi sudah benar ya. Kita masukkan IP, tapi kalau masukkan bukan IP kayak gini, apa yang terjadi? Ya, ada pesan errornya, valid IP field must be contain valid IP ya. Jadi harus sebuah IP ya. Kalau cuma kita isi angka seperti satu gini aja, ya ini sama, belum bisa ya. Ini kebetulan kita set ya, harus tepat ya seperti ini ya. Nah, mungkin nanti ini bisa kita simpan dari database ya. Misalnya di sini kita samakan ya 192.168.56.1 gitu ya. Oke, kita coba submit, maka nanti pesan error untuk IP-nya sudah hilang ya. Ini terakhir hanya tinggal yang password saja ya. Kemudian berikutnya itu yang dasar ya. Berikutnya adalah ini ya. Nah ini ya, semua field terisi dengan baik ya. Coba kita isi semua dengan benar ya. Misalnya di sini keyword, di sini keyword untuk menampilkan. Nah ini ya, semua terisi dengan baik ya fieldnya ya. Oke, kita kembali ya, karena kita belum terhubung dengan database ya. Berikutnya validasi form ya, menggunakan cascade ya. Cascade itu seperti apa ya? Kalau kita perhatikan di sini ya. Nah ini ya, ini di set dulu ya. Set rules ya, text field pertama required alpha min length max length ya. Jadi persyaratan field dasar dengan cascade ya. Cascade merupakan persyaratan berseri menggunakan tanda pipa ya. Jadi nanti sebenarnya yang sebelumnya itu sudah cascade ya, ini ya. Min, required dan min ya. Cuma di sini lebih banyak lagi cascade ya. Harus diisi, harus berupa alfabet, minimal length 8, maksimal length 20, antara 8 sampai 20 ya. Kemudian ini ya, ini text field ya. Jika form validation run false ya, jika salah ya, maka akan menjalankan V validation validasi dasar Priadi ini ya. Jadi V validasi dasar ya. Oke, kita langsung kunjungi dari cascade ini aja ya. Nah kayak gini ya. Ini sama, menggunakan form yang sama, tapi validasi yang berbeda ya. Tapi khusus yang ini saja ya, text field saja ya. Yang lainnya tidak divalidasi. Kita buktikan ya. Nah ini ya. Field pertama is required ya. Jadi kalau kita isi angka kayak gini, nah ini ya. Only contain alphabetic karakter ya. Jadi kalau kita isi alfabet tapi belum antara 10 sampai 20 ya, maka ini ya, at least 8 karakter ya. Oke, mungkin aturannya kita rubah dulu deh. Jangan terlalu itu ya. Jangan terlalu panjang ya. Biar kita nanti nyobanya mungkin antara max length-nya 2 ya, antara 2 sampai 10 deh gitu ya. 2 sampai 5 ya. 5 gitu aja ya. Jadi nanti ketika kita coba 2 gimana kalau 2? Kita submit 2 ya. Oke, kalau 2 sudah benar ya. Kita kembali ke cascade ini ya. Cascade ya. Kemudian kalau kita isi 1 2 3 4 5 6. Kalau 6 bagaimana? Kita submit ya. Nah ini ya. Tidak boleh lebih dari 5 karakter gitu ya. Oke, jadi cascade yang dimaksud adalah seperti itu ya. Jadi kalau benar nanti diarahkan ke informasi ini ya. Pengisian sudah benar ya. Kemudian ada preparation validation ya. Persyaratan field dasar dengan menerapkan prep trim ya. Preparing data digunakan untuk mengamankan masukan data dari form ya. Misalnya untuk menghindari SQL injection ya. SQL injection itu nanti biasanya perintah-perintah yang sebenarnya untuk memasukkan field di sini
tapi nanti diisi dengan perintah query. Itu bisa menghapus data, bisa memanipulasi data dan lain sebagainya. Itu kalau data-data kita mungkin tidak masalah. Bagaimana kalau data bank gitu ya? Kalau data bank tentu itu kan jadi masalah begitu ya. Caranya seperti ini ya. Itu ya. Trim required lines ya. Artinya semua kode yang terkait dengan tag HTML, tag JavaScript dan lain sebagainya itu nanti dihapus ya. Ya ini kita coba yang preparation ya, memuat halaman keberhasilan ya. Untuk validasi field kedua, jadi nanti ini menggunakan field kedua ya. Ini memanggil vform validasi dasar juga ya. Oke, kita prep ini ya. Oke, ini memvalidasi field kedua ya. Itu minimum length 8 ya. Kalau kita masukkan AS kayak gini, submit ya. Teks kedua mas at least 8 ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 ya. Kita submit ya. Oke, udah benar ya. Berhasil ya. Bagaimana kalau misalnya di sini kita masukkan kode PHP ya. PHP kalau enggak select ya. Select kemudian bintang ini paling sederhana ya. Bintang from pengguna. Nah, ini untuk mencuri data kalau kayak gini ya. Tapi ini sebuah perintah query, kita coba masukkan di situ. Nah, ini ya. Oke, kalau query bisa ya. Bagaimana kalau tag PHP ya? Ini ya. Echo kita tes ya. Di sini misalnya PHP ya. Oke, kita coba di sini. PHP echo test, oh masih bisa ya. Jadi ini hanya mampu ini ya, menghilangkan misalnya di sini ada spasinya kayak gini ya. Ada spasinya kayak gini. Kemudian di sini ada spasinya juga. Trim itu nanti ini ya, hanya menghilangkan spasi di depan dan di belakang saja ya. Oke, jadi kasih keterangan ya. Di sini ya. Trim untuk menghilangkan spasi depan dan belakang saja ya. Jadi nanti untuk yang lainnya bisa menggunakan teknik yang lainnya ya. Misalnya nanti itu ya, hanya teks-teks tertentu ya nanti yang dihapus ya. Jadi nanti pelajari lagi soal trim ini ya. Berikutnya ini kalau berhasil ya, custom message ya. Jadi pesan itu ya, pesan errornya juga bisa di custom ya. Misalnya validation root alphabetic text field ya. Jadi nanti yang alphabetic ya, alphabets gitu ya. Karena ini sama ya, memanggil validasi dasar ini ya. Teks kelima ya. Kemudian required alpha ya. Required, nah ini ya. Silahkan masukkan baris teks kelima. Kemudian alfanya dirubah menjadi ini ya, teks kelima hanya alfabet saja gitu ya. Oke, kita kembali dan masuk ke ini ya, custom message ya. Custom message ini hanya berlaku pada field kelima ya. Field kelima misalnya kita isi angka ya. Oke, nanti pesan errornya akan bahasa Indonesia kayak gini ya. Sesuai dengan custom kita ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, selebihnya nanti silakan dieksplorasi sendiri ya. Kemudian kalau berhasil ya cuma menampilkan pesan itu ya, kayak gitu. Kalau berhasil ya nanti kayak gini ya. Oke, berikutnya ini ya, custom rule ya. Jadi nanti rule-nya bisa di custom di sini ya. Custom rule Priadi ya, persyaratan dasar field dengan custom pengaturan ya.
Nah, jadi ini memanggil callback custom validation ya. Jadi nanti custom validationnya ada di sini ya. Jadi ini kita buat dulu custom validationnya ya. Ini ya, nilai field kosong ya, kemudian nilai field demo ya. Jika kosong atau demo, maka this form validation set custom validation Priadi ya. Ya, ini custom validation Priadi ini ya. Kemudian ayolah jangan menyumpah di field pertama begitu ya, menyampah di field pertama ya, return false ya. Kemudian kalau enggak kayak gini, maka akan dikembalikan nilai true begitu ya. Kemudian diterapkan di sini ya, callback validation form Priadi ya. Jika form validation run false ya, ini penerapannya. This form validation set rules, langsung panggil custom rules-nya yang ada di sini ya. Oke, kemudian itu ya, diterapkan di sini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini manggil validasi ini ya, dan ini manggil validasi dasar ya, custom rule ya. Ini yang pertama, untuk yang pertama ya. Oke, kita kunjungi custom rule ya. Oh, ada pesan error di sini ya. Require once ya, undefined cut di sini ya, pada baris ke-13 ya. Oke ya, di sini cut ya. Di slot form validation, validasi dasar cut ya. Yang lainnya bagaimana? Cut ya, benar ya, sama ya. Data cut. Oh, ini belum disisipkan datanya di sini ya. Oke, di sini harus disisipkan kayak gini. Data ya. Oke. Kita reload ya. Nah, ini udah benar ya. Yang pertama aturannya adalah kalau dikosongi maka akan muncul pesan seperti ini ya. Ini kalau kosong atau kalau diisi demo gitu ya, akan muncul pesan seperti ini ya. Custom validation Priadi ini ya. Ini akan menampilkan pesan ini ya. Oke, coba langsung saya submit saja ya. Ayolah jangan menyampah di field pertama. Termasuk kalau kita isi dengan demo ya. Demo kita submit ya. Nah, ini ya. Tapi kalau yang lainnya kayak gini, itu benar ya, kayak gitu ya. Karena itu validasi pada field pertama saja ya. Ini text field ya, text field kan pertama ya. Aturnya di sini, kemudian rules-nya, custom rules-nya itu ada di sini ya. Kemudian ya konfigurasi 2 ya. Nah, ini bisa dengan grup juga ya. Run grup 1 ya, false ya. Grupnya ini ya. Kita buat di itu ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, konfigurasi 2 ya, konfigurasi ya. Aturan validasi dalam fungsi ini didasarkan pada application config form validation ya. Jadi nanti kita membuat form validation di config ya. Kita lihat ya. Di config ya, kita membuat form validation ya. Oh, sorry. Config ya, kita lihat di sini di config kita buat namanya form validation dasar ya. Nah, ini ya, form validation dasar, form validation group ya. Nah, ini yang grup. Jadi kita membuat form validation di config ini ya. Kemudian ini ya, ini ada grup 1, grup 2, grup 1 dan grup 2 ya. Itu kita panggil di sini ya, konfigurasi ya. This form validation run ya. Jika false maka ke sini ya.
data ya. Di sini form validation ya. Form validation ya. Kita lihat yang form validation saja ya. Oh, ini yang dasar berarti ya. Nah, ini ya. Field text field ya, teks pertama label rulesnya required ya. Kemudian ini harusnya dasar ya. Tadi kita kasih keterangan dasar ya. Form validation dasar ya. Oke, form validation dasar ya. Form validation dasar ya. Karena ini form validation tidak ada ya di config ini ya. Form validation, oh ya, adanya dasar ini ya. Form validation dasar ya, kita sejarkan di sini ya. Ini adalah text field, itu teks pertama ya. Yang kedua ada min text field, itu nanti minimal 8, ini 10 lah gitu. Kita coba 10 ya. Oke, artinya ketika kita panggil konfigurasi dasar ini ya, form validation dasar ini manggil dari config ini ya, itu nanti akan itu ya akan divalidasi dasar sesuai dengan validasi ini ya. Jadi penulisannya nanti seperti ini. Langsung kita coba saja deh. Ini form konfigurasi ini ya. Oke, kita lihat di sini ada pesan error ya. C validasi dasar Priadi ya. Call to member function run on null ya. Baris 158 ya. This form validation ya. Oke, kalau dasarnya kita hilangi. Oke, kita coba di sini. Nah, oke ya. Oke, kita coba gini deh ya. Selain 1, 2, 3 tadi ya, mungkin yang kelima ini saya coba diisi dengan angka ya. Apa kamu validasi? Hanya 1 sampai 3 ya. Kemudian pertama misalnya tidak diisi. Oh, ini tidak keluar ya. Jadi nanti harus tepat itu berarti ya. Form validation, apakah perlu di load dulu ya? Konfigurasi application config. Nah, di sini harus ada dasar ya. Semestinya kayak gitu ya. Oke, kalau kita jalankan coba. Form validation dasar. Yang lainnya form validation run group 1. Oh, jadi ini gini saja ya. Yang dasar ya. Form validasi dasar ya. Konfigurasi ini diuji terapkan pada C validasi dasar konfigurasi Priadi ya. Jika akan menggunakan konfigurasi, rename file menjadi form validation. Oh, ini jadi di rename dulu ya. Namanya harus form validation ya, tidak boleh yang lainnya ya. Oke ya. Jadi nanti seperti itu ya. Kemudian kita uji di sini ya. Oke. Ini ya. Namanya di sini harus form validation semua ya. Form validation kayak gini. Tapi yang di ini form ini yang akan diuji ya. Itu ya, itu yang di rename saja menjadi form validation ya. Ini nanti kalau mau nyoba ya dirubah-rubah saja ya. Oke, ini 1 sampai 3 ya. Tadi kalau diperhatikan di sini yang required cuma 3 aja. Dan ketika ini diisi itu sudah itu ya, hilang yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kalau 1 sampai 8 ya, itu udah hilang. Sampai yang ketiga
maksimum length 10 ya. Nah, itu 12 aja deh gitu ya. Oke, udah benar semua ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau sudah selesai menguji, ini dikembalikan lagi form validation dasar gitu ya. Oke ya. Berikutnya yang grup ini ya. Nah, grup itu nanti ada grup 1, grup 2 gitu ya. Kemudian nanti kita pakai di sini konfigurasi 2. Nah, ini yang grup itu kalau kita baca keterangannya di sini ya. Form validasi grup terkonfigurasi 2 ya. 2 dengan grup. Dan custom pesan error by Priadi ya. Konfigurasi ini diuji terapkan pada fungsi C validasi konfigurasi 2 dan C validasi dasar konfigurasi 3 ya. Jika akan menggunakan konfigurasi rename file menjadi form validation ya. Oke, kita rename menjadi form validation yang grup ini ya. Oke, kita rename seperti itu. Form validasi grup ya. Ini memiliki 2 konfigurasi ya. Kalau kita lihat di sini konfigurasi 2 ya. Pertama itu di run dengan grup 1 ya. Kemudian yang kedua di run dengan grup 2. Nah, artinya ini kita buat 1 ya, tapi kita buat berdasarkan grup ya. Ini kita buat 1 aja, tapi ada grupnya. Grup 1 hanya mengatur teks pertama saja. Grup yang kedua hanya mengatur teks kedua saja. Artinya ini dengan 1 form validation config ini kita bisa mengontrol dua form ya. Yang pertama ini untuk grup ini yang pertama diatur dengan grup 1 ya. Yang kedua diatur dengan grup 2 ya. Ini yang kedua diatur dengan grup 1 dan yang ketiga itu diatur dengan grup 2 ya. Oke, kita coba ya di sini ya. Kita coba di sini konfigurasi 2 dan konfigurasi 3 ya. Oke, konfigurasi 2 itu yang diatur hanya grup 1 saja. Kita coba submit ya. Nah, ini grup 1 saja ya. Nah, ketika sudah diisi maka ini benar gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian yang grup 3. Grup 3 itu nanti khusus untuk kedua dan ketiga ya. Ketika kita submit pesannya hanya untuk yang kedua dan ketiga saja. Oke, coba kita isi minimal 8 gitu ya. Ini sudah oke ya. Kemudian yang kedua maksimum 10, berarti isi kedua sudah selesai, sudah bisa gitu ya. Kemudian yang terakhir ya. Nah, ini kita kembalikan dulu aja deh ya. Tadi form validation ini ya, kita kembalikan menjadi namanya form validation group gitu ya. Group gitu ya. Dia nanti kalau mau mencoba bisa dipakai lagi ya. Kemudian yang di sini ya, form validation controller terkonfigurasi 4 ya. Ini untuk mengkonfigurasi yang keempat ini ya, konfigurasi 4 ini ya. Konfigurasi ini diuji terapkan pada fungsi C validasi dasar konfigurasi 4 ya. Jika akan menggunakan konfigurasi rename file menjadi form validation ya. Jika ingin menggunakan konfigurasi validasi yang lain, silahkan kembali ke rename file ini menjadi form validation controller dulu ya. Oke, ini ya. Yang keempat ini agak aneh ya. Jadi kalau yang kedua dan ketiga tadi kita masih menyebutkan grupnya ini ya. Tapi yang keempat ya tanpa menyebutkan ya, langsung form validation ya. Tapi kita tembak dari sini ya. Kita sebutkan ya konfigurasi 4 ini. C dasar Priadi langsung konfigurasi array ini ya. Numeric text field ya. Label teks ke-6 ya, required alpha ya. Ini untuk yang numerik. Ini langsung menarget numerik ya. Jadi kalau kita perhatikan kontrolernya yang ke-6 ini ya, dia langsung run form validation ya, dan ini dia langsung nembak. Ini harus di rename dulu ya, rename ya, langsung dikontrol dari situ ya.
Oke ya. Oke, ini langsung nembak ini ya. C validasi dasar konfigurasi Priadi ya. Konfigurasi 4 Priadi ya. Jadi di sini kita tidak meload lagi ya, langsung menyebutkan kayak gini ya. Run dalam tanda kurung kayak gini enggak ya, tapi langsung run kemudian langsung ditembak dari sini ya, yaitu konfigurasi 4 ya. Oke, langsung di sini ini mengkonfigurasi, memvalidasi kalau dilihat di sini ya, ini ya, yang numerik ya, yaitu teks ke-6 ya. Kita coba deh yang keempat ini ya. Oke, yang keempat ini memvalidasi yang ke-6 saja. Ketika kita submit, dia mengkonfigurasi field ke-6 ya. Ke-6 hanya alfanumerik ya. Kalau kita isi alfabetik, ke-6 1 2 oh ini sorry ya, ke-6 ya. Ke-6 alfanumerik. Ketika kita isi alfabetik ya, submit, semestinya error ya. Oke, kita lihat di sini ya. Require alfabet saja. Oh, ini ke-6 itu hanya nomor kok. Nah, ini berarti numerik gitu ya. Gitu kan. Kalau kita bandingkan di sini fieldnya untuk numerik itu apa? Validasinya ini ya. Numerik ya, kayak gitu ya. Jadi nanti ini ada sedikit kesalahan tadi ya. Ini harusnya numerik ya. Jadi nanti ketika divalidasi ya, kita klik submit ya. Ini yang ke-6 belum diisi. Kita coba dengan alfabet. Oh bener ya tadi ya, sorry ya. Berarti di sini alpha ya. Ke ini ya, required field ke-6. Alpha hanya boleh alfabet saja, Priadi ya. Rules required fieldnya numeric text field ya. Jadi di sini ya numerik dong, numerik gitu ya. Kemudian di sini ya kelima ya. Numerik itu kan kelima kan. Kalau kita lihat formnya ya. Ini ya. Oh 5. Oh numerik itu ke-6 ya. Numeric text field ya. Numeric text field itu ke-6 ya. Ke-6 numeric text field ya. Require numeric ya. Oke. Kita harus mengisi numerik pada ini ya. Ke-6 ini ya. Oke, kita coba ya. Kita submit ya. Ke-6 harus diisi ya. Karena tadi required ya. Ke-6 ini ya. Hanya berisi alfanumerik. Ketika kita isi alfabet ya. Nah ini ya. Ke-6 must contain B numbers ya. Jadi ke-6 harus nomor ya kayak gitu ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembelajaran kali ini ya. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Adapun jika jelas, silahkan konfirmasi melalui kolom komentar. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.